Kenapa di masa Abu Bakar salat tarawih jamaah tiap malam tidak dilakukan? Bukankah ilatnya pun sudah tidak ada? Saya kira menarik pertanyaan ini, bagus. Jawabannya adalah tidak semua orang yang berilmu mengetahui segala sesuatu. Siapa yang lebih berilmu? Siapa yang lebih bertakwa? Siapa yang lebih mulia? Abu Bakar apa Umar? Tentu Abu Bakar. Tapi tidak mentang-mentang Abu Bakar itu lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih mulia, dalam segala hal lebih tahu dari Umar. Enggak. Ini buktinya. Ini buktinya. Dalam hal ini Umar lebih faham. Gitu. Ya. Nanti dahsyat lagi. Abu Bakar dan Umar, dua manusia termulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul ini, kalah faham sama nenek-nenek. Kapan? Ketika beberapa hari, beberapa minggu setelah Rasulullah wafat. Beberapa hari setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dan Umar mengunjungi nenek-nenek. Nenek-nenek ini sering dikunjungi oleh Nabi. Ada riwayat nenek-nenek ini dulu pernah menyusui Nabi SAW. Jadi ibu susu. Nabi sering mengunjungi nenek-nenek ini. Nah, ketika Rasul beberapa hari wafat, Abu Bakar dan Umar mengunjungi wanita tua ini, dan didapati wanita tua ini sedang menangis. Dan hari itu ketika ada orang menangis, pasti dipastikan karena Rasulullah wafat. Hari itu nggak ada yang nggak sedih. Ya. Kata Anas bin Malik, ketika Nabi hijrah datang ke Madinah, terang benderang Madinah. Begitu Nabi wafat, seolah gelap segelap-gelapnya. Antum tentu tahu bagaimana kekonyolan, kebodohan Umar ketika dia tahu pertama kali Rasul wafat. Ini panjang ceritanya. Ini kembali ke wanita ini ya. Jadi wanita tua ini menangis. Tentu ada hubungannya dengan Nabi wafat. Maka Abu Bakar dan Umar menasihati, sudahlah Nek, nggak usah ditangisi. Rasulullah sekarang sudah wafat ini jauh lebih bahagia, jauh lebih enak, jauh lebih nyaman daripada waktu beliau masih hidup. Ngapain ditangisin? Udah jangan ditangisin. Apa jawab nenek-nenek ini? Aku tahu Rasulullah sekarang ini lebih bahagia, lebih nyaman, lebih enak daripada waktu beliau masih hidup. Dicaci, dimaki, lelah, capek, lapar ya. Sekarang beliau bahagia, nyaman. Aku tahu. Aku nangis bukan karena itu. Aku nangis karena inqata'al wahyu. Aku nangis karena wahyu putus. Udah nggak ada wahyu lagi. Langsung Abu Bakar, Umar ikut nangis. Kalah faham ini ya. Kan luar biasa zaman wahyu. Ada apa-apa turun ayat. Ada peristiwa apa-apa turun ayat. Nikmat sekali. Nikmat sekali. Jadi nggak ada syubhat. Beda ketika Rasul sudah wafat, wahyu sudah putus. Ada apa-apa? Suruh mikir sendiri. Ada apa-apa? Suruh mikir sendiri. Buka-buka ayat, buka-buka hadis. Ketika Nabi masih hidup, wahyu belum putus. Ada apa-apa? Tunggu ayat turun. Dan banyak sekali itu. Kan ayat ini berhubungan dengan kisah Mu'adz bin Jabal. Ayat ini turun berkenaan dengan kisah Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali. Nggak ada lagi. Itu ditangisi oleh seorang nenek-nenek ini. Ya, dari sini pelajaran besar bagi kita, terutama para guru, para dosen, para ustadz, orang-orang yang berilmu. Jangan merasa tahu segala hal. Ya, ada dan banyak yang kita tidak tahu. Sementara murid kita malah tahu, junior kita, adik kelas kita malah tahu. Banyak. Berapa lama batasan waktu kita mengqashar salat saat safar? Tidak ada ya. Tidak ada secara dalil. Bahkan Nabi kan pernah
10 hari di Mekah ketika Futuh Mekah, 19 hari di Mekah ketika Haji Wada, beliau selalu sholat 2 rakaat, mengqashar gitu. Bahkan ada riwayat Ibnu Umar di Azerbaijan itu sampai beberapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan selalu mengqashar sholat. Berarti nggak ada batasan selagi kita tidak berniat mukim. Adapun kita berniat mukim, pindah rumah, pindah tempat ke Surabaya misalnya, hari pertama kita di Surabaya sudah nggak boleh qashar karena sudah berniat mukim, ya. Atau secara uruf, ya. Bapak mau tinggal di sini berapa lama, Pak? Kira-kira 3 minggu. Ya, tentu 3 minggu ya belum mukim, ya. Saya safar. Bapak safar ke Makassar berapa? Agak lama, mungkin sebulanan, ya. Bapak safar di Jogja berapa? Mungkin 3 tahunan. Saya kira enggak wajar, ya, masuk safar 3 tahun, ya. Maka ketika 3 tahun, 2 tahun bukan safar, ya, sudah mukim, walaupun ada pembatasan, ya. Mahasiswa kan 4 tahun, 5 tahun sudah bukan safar. Atau anak santri, anak kita nyantri di Serang misalnya, di Jogja misalnya, 3 tahun, 4 tahun, ya tentu bukan safar. Maka boleh tanpa mahram, kan? Tinggal di sana boleh tanpa mahram. Nah, mahramnya itu ketika perjalanan, gitu. Beda ketika kita tinggal anak perempuan kita atau istri kita di Surabaya 3 hari, ya nggak boleh kalau di sana tidak ada mahram. Apakah sebaiknya kita menyalurkan zakat melalui lembaga zakat atau langsung? Tergantung kita. Kalau antum tahu persis ada tetangga, teman, saudara yang fakir, yang miskin, ya gorim, ngapain lewat badan-badan lembaga? Langsung. Ada di antara kita barangkali nggak kenal, ya, lingkungannya kaya raya semua, nggak kenal, ya boleh lah. Tergantung masalah teknis. Kaum wanita salat tarawih lebih utama di masjid atau di rumah? Hukum asalkan wanita itu lebih baik salat di rumah. Hukum asal itu ada, kadang ada perkecualian. Apa perkecualian? Wanita salat lebih baik di rumah, kecuali salat Idul Fitri, salat Id. Salat Id, jangankan wanita biasa, wanita yang dipingit. Kan ada wanita-wanita yang dipingit. Di zaman Nabi ada wanita-wanita yang dipingit. Ketika Id disuruh keluar. Berarti kan perkecualian. Gitu ya. Para imam mengatakan termasuk salat tarawih. Maka boleh wanita salat tarawih di masjid. Apakah mendapatkan keutamaan salat sepanjang malam? Iya. Doa iftitah banyak macamnya, di antaranya doa iftitah yang paling sahih yang mana? Kalau pertanyaan paling sahih, pertanyaan yang salah, ya. Sahih gitu aja. Ya, sahih. Jangan bilang paling sahih, ya, sahih gitu. Kita boleh amalkan yang mana, yang penting sahih. Yang tidak boleh kita amalkan yang dhaif. Ya. Allahumma ba'id baini kan sahih, ya. Kabira tapi yang pendek, ya. Bukan yang panjang gitu, ya. Anda bisa lihat di sifat salat Nabi, ya. Intinya jangan ada anggapan bahwa sahih, yang paling sahih yang mana kita amalkan. Ini keliru ini, ya. Kenapa? Karena Nabi kadang pakai ini, Nabi kadang pakai ini, Nabi kadang pakai ini.
Nah, kita pun begitu. Kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai ini. Yang tidak boleh kita pakai yang dhaif. Saya merasa bahwa keputusan yang sudah saya ambil adalah keputusan yang salah dan terburu-buru. Bolehkah menyesal seperti itu? Kalau salah, ya. Bahkan tidak sah taubat kita kalau tidak menyesal. Salah satu rukun supaya taubat kita diterima adalah menyesal. Maka hati-hati bagi kita yang punya masa lalu kelam, ya, ahli maksiat, jangan suka cerita, karena dengan cerita itu menunjukkan dia tidak menyesal. Kalau nyesal, insya Allah nggak cerita, akan dirahasiakan, maka tidak boleh, ya, menceritakan masa lalunya yang minum khamr, yang berzina, yang berjudi, yang korupsi, yang pembunuh, nggak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh apa? Yang boleh subhat. Nah, kalau subhat boleh. Mana dalil? Dalilnya mana? Habis subuh para sahabat sering ngobrol sambil menunggu matahari terbit, ya. Salah satu obrolan sahabat adalah menceritakan syubhat mereka waktu masa jahiliyah. Apa? Makan Tuhan dimakan, ya. Jadi akan ada Tuhan itu patung, ada yang dibikin dari perunggu, dari batu, ini dari adonan kue, gitu. Disembah tuh dari pagi, sembah jam 8, 9, jam setengah 11 lapar, ya. Itu kupingnya dicomot, dimakan, itu sambil ketawa, sahabat. Sambil cerita itu sambil ketawa, Rasul ikut tersenyum. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu habis sholat itu menghadap ke arah makmum terus, gitu. Gak kayak sebagian imam sebentar doang, habis itu balik lagi ke arah kiblat, ya. Ini menunjukkan Rasul terus menghadap ke arah makmum. Rasul tersenyum dan tidak marah. Padahal itu kan dosa maksiat, kan? Boleh diceritakan karena subhat itu udah hilang, gitu. Kalau syahwat nggak boleh. Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, ini kan semua syahwat, tidak boleh diceritakan. Adapun subhat boleh. Maka ada seorang ustadz cerita masa lalunya waktu masih NII, waktu masih LDII, waktu masih ini itu, bolehkah? Boleh. Ketika subhatnya itu sudah hilang. Untuk menceritakan kepada kaum muslimin, jangan sampai ikut-ikutan. Jika kita yakin duduk iftiras yang benar setiap 2 rakaat tarawih, tapi imam duduk tawarruk, bolehkah kita duduk tawarruk? Ikuti yang kita yakin, ya. Karena mengikuti imam itu untuk yang betul-betul imam itu benar. Walaupun tidak salah, walaupun tidak sama dengan gerakan kita. Ambil contoh, kita baru dapat 1 rakaat, imam sudah atayat akhir. Imam atayat akhir sholat isya misalnya, kan duduknya tawarruk. Kita baru dapat 1 rakaat, maka kita iftiras apa tawarruk? Tawarruk, mengikuti imam karena imam benar, gitu. Kalau menurut antum imam salah karena dia tawarruk misalnya, harusnya iftiras, ya tetap antum iftiras. Dan sebaliknya, kalau menurut antum imam salah, mestinya tawarruk malah iftiras, ya antum tawarruk. Apa hukum pindah tempat untuk sholat sunat setelah sholat wajib? Bukan sunat dan wajib, ya, tapi memang dalam sholat itu disunahkan kita tidak di situ terus, ya. Kita disunahkan memperbanyak saksi, karena tempat yang kita sujudi, tempat sujud kita itu akan menjadi saksi. Maka kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Maka sebuah kesalahan, bahkan bid'ah,
ketika antum punya rumah besar lalu ada musolanya. Jangan. Berarti sholatnya di situ-situ terus kan? Nggak baik. Ya, maka antum sholat, ya, atau istri antum sholat, kadang di kamar, kadang di ruang tamu, kadang di teras, kadang di sini kamar anak dan seterusnya begitu. Memperbanyak saksi. Jangan di situ-situ terus. Apa hukum sholat yang di bawahnya ada sepiteng? Ya kan ketutup, ya kan? Ya baunya juga, ya saya kira semuanya ya. Rumah kita, masjid kita, di bawahnya rata-rata kan ada sepiteng. Ya. Enggak kayak di kampung-kampung kan, di kali gitu. Ya nggak masalah. Nggak karena najisnya, nggak ada baunya. Kan dikatakan tempat kita itu najis kalau ada 1 dari 3. Apa? Bau, warna, rasa. Ya, ada rasa basah gitu. Atau ada warna kencing misalnya. Atau ada bau kencing, 1 aja. Apalagi 2, apalagi 3 jelas. Kalau 3-3-nya nggak ada, wajib kita katakan ini suci. Gitu. Walaupun antum yakin ini anak sering kencing di sini, ya nggak bisa, ya. Tetap dilihat tidak ada 3 hal itu, kita katakan suci. Bagi yang sedang safar, bagaimana zakat fitrah, zakat fitri ya, zakat fitrah itu istilah keliru. Zakat fitri, apakah cukup diwakili oleh keluarga yang ditinggalkan? Ini masalah teknis ya. Apakah ketika kita safar kita tidak ketemu fakir miskin? Insyaallah banyak ya. Walaupun kita sedang safar, kita akan ketemu fakir miskin. Kita bayar zakatul fitri. Kalau dibayarkan dari rumah nggak masalah, masalah teknis. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.